Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore saya ucapkan kepada Ibu Lasmini sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi dan teman-teman sekalian. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya saya melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Indira Mayoni dengan NIM 21156131113 dengan nomor absen 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir permintaan pembelian. Nah, sesuai dengan informasi yang tertera pada tes kasus, maka setiap pembelian harus didasarkan pada permintaan pembelian yang diajukan oleh bagian gudang ke bagian pembelian. Maka di sini saya membuat dua bagan alir, yaitu yang pertama bagan alir bagian gudang dan bagan alir bagian pembelian. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang bagan alir dari bagian gudang. Nah, sebelum ke pembahasan bagan alir dari bagian gudang, di sini saya akan menjelaskan 3 tugas dari bagian gudang, yaitu yang pertama, mengisi surat permintaan pembelian sebanyak 2 rangkap, yang kedua, meminta tanda tangan otorisasi atas SPP dari Kepala Departemen Logistik, dan yang ketiga, mengisi yang maksud saya mengirim SPP lembar pertama ke bagian pembelian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dari bagian gudang. Nah, bagan alir ini dimulai dengan simbol terminal atau simbol mulai atau berakhirnya suatu proses. Nah, setelah simbol terminal ini, maka bagian gudang melakukan tugasnya yang pertama, yaitu mengisi surat permintaan pembelian atau SPP. Nah, kegiatan ini disimbolkan dengan simbol trapesium atau simbol kegiatan manual, yang dimana kegiatan yang dilakukan oleh bagian gudang ini dilakukan secara manual atau tulis tangan. Nah, selanjutnya bagian gudang menghasilkan dokumen rangkap, yaitu surat permintaan pembelian sebanyak 2 rangkap. Nah, selanjutnya bagian gudang melakukan tugasnya yang kedua, yaitu meminta tanda tangan atas SPP dari Kepala Departemen Logistik. Nah, yang disimbolkan dengan simbol trapesium, yaitu kegiatan manual yang dilakukan secara tulis tangan. Dan selanjutnya, bagian gudang menghasilkan SPP atau surat permintaan pembelian sebanyak 2 rangkap yang sudah dilengkapi dengan tanda tangan dari Kepala Departemen Logistik, yang nantinya lembar pertama dari surat permintaan pembelian ini akan diserahkan kepada bagian pembelian. Nah, untuk mengakhiri dari bagan alir dari bagian gudang ini, maka disimbolkan dengan penghubung halaman yang berbeda, yaitu penghubung dari bagan alir bagian gudang ke bagan alir bagian pembelian. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagan alir bagian pembelian. Nah, sebelum itu saya akan membahas 3 tugas yang dimiliki bagian pembelian, yaitu yang pertama, menerima SPP lembar pertama dari bagian gudang, yang kedua, memproses SPP lembar pertama dalam prosedur permintaan penawaran, dan yang ketiga, mengarsipkan SPP lembar pertama menurut dengan nomor kode barang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dari bagian pembelian, yaitu bagan alir ini dimulai dengan simbol penghubung ke halaman yang berbeda. Artinya, kegiatan pada bagian pembelian ini yaitu kegiatan lanjutan dari bagian gudang. Nah, di sini bagan alir melakukan tugasnya yang pertama, yaitu menerima surat permintaan pembelian rangkap pertama dari bagian gudang. Nah, setelah itu, setelah melakukan penerimaan, maka bagian pembelian akan melakukan tugasnya yang kedua, yaitu melakukan proses permintaan penawaran harga. Nah, proses di sini disimbolkan dengan simbol trapesium, yaitu kegiatan manual,
yang dimana kegiatan di sini dilakukan secara manual atau tulis tangan. Nah, setelah melakukan proses permintaan penawaran harga, maka bagian pembelian menghasilkan surat permintaan pembelian yang rangkap pertama ini yang dilengkapi dengan permintaan penawaran harga. Nah, setelah itu maka bagian pembelian akan melakukan tugas yang terakhir, yaitu mengarsipkan SPP lembar pertama menurut nomor dan kode barang. Nah, di sini disimbolkan dengan simbol segitiga yang di dalamnya terdapat huruf N, yaitu simbol yang berarti arsip ini diarsipkan menurut dengan nomor kode barang. Yang N berarti kata nomor. Dan selanjutnya, untuk menutup bagan alir dari bagian pembelian dan bagian gudang, maka di sini bagan alir dari bagian pembelian berakhir dengan simbol terminal, yaitu simbol mulai atau selesainya suatu proses. Nah, di sini semua proses bagian alir sudah selesai. Jadi, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.